Perkenalkan, nama saya Theodorus Albiran Rastakusuma. Saya dari kelompok E. Pada kesempatan kali ini saya dibantu 3 orang teman saya, yaitu Krisnando Alhera Pramudito, Leonardo Subrastanda Aurujo, dan Sebastian Arisa Devozio. Kami akan menampilkan video yang berjudul Merdeka Belajar di Tengah Pandemi. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menonton. Merdeka belajar bermakna kemerdekaan belajar, yakni memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira, tanpa stres dan tekanan, dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka, sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya. Sebab memberi beban kepada pelajar di luar kemampuannya adalah tindakan yang tercela, secara akal sehat dan tidak mungkin dilakukan oleh guru yang bijak. Ini tak ubahnya seperti murid yang buta, lalu guru memintanya menceritakan apa dan bagaimana matahari itu kepada teman-temannya. Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir, dan terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru dulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di murid. Pendidikan yang memerdekakan paling tidak dapat dipahami dalam beberapa pemahaman, yakni pertama, pendidikan yang memerdekakan adalah pola pendidikan yang menanamkan nilai-nilai yang benar dan mengubahkan individu yang belajar. Karena adanya konsep merdeka yang memberikan kesempatan belajar sebesar-besarnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai dan gembira, tanpa stres dan tekanan, dan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka, sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya. Para pelajar kini sudah mulai merasakan merdeka belajar. Dengan demikian, hasil yang didapatkan pun akan lebih baik daripada kita memaksakan anak untuk selalu belajar dengan penuh pelaksanaan. Yang pertama, permasalahan dalam bidang dan komputer. Perkembangan teknologi di Indonesia sebenarnya sudah terjadi sejak zaman praaksara. Bukti paling tua bisa kita lihat dari adanya lukisan gua berumur 44.000 tahun di daerah Sulawesi. Kemudian ketika masuk era kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kembali terjadi berkat pengaruh kebudayaan dari India. Memasuki era modern, masyarakat Indonesia banyak melakukan adopsi teknologi dari luar negeri, mulai dari gadget, internet, hingga sejumlah inovasi yang mampu memudahkan aktivitas sehari-hari. Alhasil, ketika kita bicara soal teknologi, sebenarnya Indonesia memiliki peluang yang cukup besar. Hanya saja perlu kesadaran serta pergerakan besar agar inovasi teknologi bisa berjalan semakin optimal. Oleh sebab itu, komputer dan teknologi menjadi sarana utama
untuk membantu pembelajaran agar bisa berjalan baik. Tetapi karena permintaan yang tinggi, maka harga pun tinggi. Hal tersebut menjadi permasalahan karena banyak orang yang tidak bisa membeli karena semakin banyak peminatnya, maka harga akan semakin tinggi. Jalan keluar yang bisa dilakukan adalah dengan memberi komputer kepada teman yang kurang mampu. Masalah yang kedua adalah tempat belajar yang kurang nyaman. Adanya tempat belajar yang kumuh menjadi faktor utama kurangnya kenyamanan dalam belajar dan dapat menjadi sarang penyakit. Hal tersebut juga dapat mengganggu kesehatan organ tubuh. Contohnya, kesehatan pada organ paru-paru. Karena adanya polusi udara yang banyak, paru-paru akan terganggu dan dapat menyebabkan penyakit. Contohnya, asma. Kondisi udara yang kotor dan mengandung banyak zat berbahaya akan meningkatkan risiko asma. Zat-zat asing yang masuk ke saluran pernafasan akan mengganggu kelancaran proses bernafas. Akibatnya, Anda rentan terhadap asma. Beberapa gejala yang mengganggu seperti sesak nafas, batuk, dan napas berbunyi pun sulit dihindari. Pengidap asma harus mengonsumsi obat khusus untuk mengembalikan fungsi saluran pernafasan seperti sedia kala. Yang kedua, gangguan organ pencernaan karena banyaknya sampah, contohnya diare. Bakteri penyebab diare dapat berkembang biak secara maksimal di tempat yang kotor. Jika air atau makanan yang kotor tersebut masuk ke tubuh Anda, maka bakteri yang ada di dalamnya akan menyebabkan diare. Mencuci tangan dengan benar dan menyantap makanan higienis adalah cara mudah yang patut Anda lakukan agar terhindar dari diare. Jadikan pola makan sehat dan mencuci tangan sebagai bagian dari kebiasaan Anda mulai hari ini. Oleh sebab itu, kita harus segera menangani hal tersebut agar tidak semakin parah. Contohnya dengan menanami pohon dan mengubah sampah menjadi kerajinan-kerajinan yang bisa digunakan kembali. Contohnya seperti tempat pensil, dan ada banyak lagi jenis kerajinan yang lain seperti hiasan dari sisi ikan, hiasan dari kerang. Strategi pembelajaran yang memerdekakan menekankan pada penggunaan pengetahuan secara bermakna, dan proses pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk meladeni pertanyaan atau pandangan siswa. Aktivitas belajar lebih menekankan pada keterampilan berpikir kritis, analisis, membandingkan, generalisasi, memprediksi, dan menyusun hipotesis. Pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran yang memerdekakan menekankan pada proses penyusunan makna secara aktif yang melibatkan keterampilan terintegrasi dengan menggunakan masalah dalam konteks nyata. Evaluasi menggali munculnya berpikir divergen, pemecahan masalah secara ganda atau tidak menuntut satu jawaban benar, karena pada kenyataannya tidak ada jawaban siswa yang salah, yang ada adalah pertanyaan pendidik yang salah. Evaluasi merupakan bagian utuh dari belajar dengan cara memberikan tugas yang menuntut aktivitas belajar yang bermakna serta menetapkan apa yang dipelajari dalam konteks nyata. Artinya, evaluasi lebih menekankan pada keterampilan proses dalam kelompok. Masalah dan potensi generasi muda. Berbagai permasalahan generasi yang muncul pada saat ini antara lain sebagai berikut: menurunnya jiwa idealisme, patriotisme,
dan nasionalisme di kalangan masyarakat, termasuk jiwa pemuda. Kekurangpastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya. Belum seimbang antara jumlah generasi pendidikan yang tersedia, baik yang formal maupun non-formal. Tingginya jumlah putus sekolah karena berbagai sebab bukan hanya merugikan generasi muda sendiri, tapi juga merugikan seluruh bangsa. Kekurangan lapangan dan kesempatan kerja, serta tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran di kalangan generasi muda, mengakibatkan berkurangnya produktivitas oleh nilai-nilai kekuasaan, rakyat, dan sebagainya. Makin besar kemungkinan ditimbulnya pengaburan arti. Karena itu, masalah arti menjadi sangat penting. Memiliki SDM unggul merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa, sebagaimana disampaikan oleh Mendikbud bahwa apapun kompleksitas masa depan, kalau SDM kita bisa menangani kompleksitas, maka itu tidak menjadi masalah. Tentu SDM yang dikehendaki merupakan kapital intelektual yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, serta siap menghadapi era globalisasi. Apalagi saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan eksternal berupa hadirnya revolusi industri 4.0 yang bertumpu pada cyber physical system, dengan didukung oleh kemajuan teknologi basis informasi, pengetahuan, inovasi, dan jejaring yang menandai era penegasan munculnya abad kreatif. Tantangan lainnya yang bersifat internal berupa gejala melemahnya mentalitas anak-anak bangsa sebagai dampak maraknya simpul informasi dari media sosial. Menghadapi tantangan itu, semua tentu harus diimbangi dengan pendidikan yang bermutu supaya dapat menjamin tumbuh kembangnya SDM yang berkualitas, yang bisa bertindak cepat, tepat, dan mampu beradaptasi dengan baik dalam mengantisipasi sekaligus mengatasi dampak negatif dari gelombang perubahan besar tersebut. Mari kita bersama-sama mau dan bisa saling bekerja sama agar Merdeka Belajar dapat selalu diterapkan dalam pembelajaran. Kesimpulannya adalah bahwa Merdeka Belajar itu sangat penting karena dapat membentuk karakter pelajar yang lebih baik dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, teknologi dan lingkungan juga berperan penting dalam belajar pada masa pandemi ini. Marilah kita bekerja sama agar Merdeka Belajar dapat benar-benar terlaksana. Demikian dari kami, jangan lupa like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Salam Serviam.